Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu. Alhamdulillah, buat langkah yang pertama, marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah, yang mana Allah telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada malam yang berbahagia ini. Allah telah menjadikan 7 lapis langit tanpa tiang, 7 lapis bumi tanpa tikar. Di langit Allah menciptakan matahari, bulan dan beribu-ribu bintang bertambah bulan di waktu malam. Di bumi Allah menciptakan pepohonan yang rindang, sungai yang berliku-liku dan laut yang bergelombang-gelombang. Sungguh tak bosan-bosannya mata memandang. Selawat dan salam tidak lupa pula kita sanjungkan kepada pemuda padang pasir, bupati yang tak pernah digaji, tidur pun tidak pernah di kasur, anak dari Abdullah, belahan jantung Siti Aminah, yang lahir di negeri Mekah, yang wafat di Madinah, yang berpangkat Rasulullah, yang bertitul Habibullah. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam Islamiyah, dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Dan buat para sahabat yang telah membantu beliau, ke gunung sama mendaki, ke jurang sama menurun, untung sama dibagi, rugi pun sama-sama ditanggung. Dan para alim ulama, baik itu ulama yang bertitel mutaqaddimin maupun ulama yang bertitel mutaakhirin, yang tabar keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku manusia biasa tidak lupa pula mengatur kata-kata ta'ziman saya yang saya mulai. Abi di Kubah, hanya doa yang dapat kita kirimkan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan kepada almarhum abun, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Dan tidak lupa pula kata-kata ketakziman saya yang saya mulai seluruh dewan guru yang masih menaung, yang masih setia mengajari kami dari siang sampai malam, yang tidak berharap sesuatu apapun dari kami kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan terima sekali buat santri-santri yang seperjuangan dengan saya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Kita tentu ingin berada di jalan hidup yang benar, bukan? Oleh karena itu Al-Faqir merancang sebuah pidato yang berjudul Sebab-sebab manusia menjadi sesat. Menurut Muhammad Quraisy Shihab dalam kitabnya, dalam tafsirnya Al-Misbah, kata sesat atau dhalal itu disebutkan sebanyak 190 kali di dalam Al-Quran. Kata ini awalnya bermakna bingung, kata ini awalnya bermakna tidak tahu arah, kata ini awalnya bermakna tidak tahu apa-apa. Namun seiring berkembangnya zaman, seiring berkembangnya waktu, kata ini bisa dipahami, yaitu sesat dari jalan kebaikan. Oleh karena itu Allah memberikan kita petunjuk dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 153. Allah berfirman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa inna hadha siratal mustaqima fattaba'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum mustaqima
fattabi'u wa la tattabi'u subula minkum. Dan sungguh inilah jalanku yang benar, kata Allah, maka ikutilah. Janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang mencerai-beraikan kamu daripada jalannya. Demikianlah Dia memerintahkan kamu agar kamu bertakwa. Paling tidak ada beberapa faktor yang menyebabkan manusia menjadi sesat. Yang pertama, tidak mau mengikuti syariat. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati Allah, manusia sangat membutuhkan yang namanya syariat. Lantas apa yang dimaksud dengan syariat? Syariat merupakan hukum-hukum, syariat merupakan undang-undang ataupun peraturan yang asalnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terus buat apa tujuan daripada syariat? Tujuan daripada syariat ada dua. Yang pertama, untuk mewujudkan kebaikan bagi manusia, karena ada perintah yang harus dipatuhi. Dan yang kedua, untuk mencegah keburukan bagi manusia, karena ada larangan yang harus dijauhi. Manakala ada muslim, manakala ada seseorang yang tidak mau dirinya diatur dengan syariat, sungguh dia tergolong daripada golongan yang sesat. Bahkan ngerinya lagi, sesat yang sangat nyata. Dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 36 Allah berfirman yang artinya, dan tidak pantas kamu mukmin laki-laki dan kamu mukmin perempuan apabila Allah telah menetapkan suatu ketetapan dan kamu mengingkarinya. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka dia tersesat dengan kesesatan yang nyata. Dan yang kedua, faktor yang menyebabkan manusia menjadi sesat, yaitu mengikuti hawa nafsu. Pada umumnya setiap manusia sudah pasti memiliki yang namanya hawa nafsu. Baikkah itu nafsu jabatan, nafsu ingin kaya, nafsu ingin tinggi, bahkan ada nafsu yang namanya nafsu seksual. Oleh karena itu, apabila kita ingin menuruti nafsu tersebut, apabila kita ingin menuruti keinginan tersebut, alangkah baiknya kita menuruti dengan jalan yang benar. Apabila tidak, itu akan memberikan nampak yang tidak baik, bahkan bisa-bisa kita menjadi sesat. Manakala ada seorang muslim yang tidak dapat menundukkan hawa nafsunya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau mengakui keamanannya. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma la yuhibbu li nafsihi. Seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Apa kata Nabi? Dan tidak beriman salah seorang di antara kamu apabila hawa nafsunya tidak mengikuti apa yang aku bawa. Yang menyebabkan manusia menjadi sesat, yaitu menyekutukan Allah. Kaum muslimin wal muslimah yang dirahmati oleh Allah, bicara soal menyekutukan Allah, fenomena ini sering disebut dengan syirik. Lantas apa yang dimaksud dengan syirik? Syirik merupakan tindakan ataupun perbuatan yang menyekutukan Allah, baik dalam hal ibadah maupun dalam hal pengabdian. Puak urumuh talawak sirah, ulun anak mit akai go punoh anak doa bak pegah haba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.